punya budget 1 jutaan, dia pengen beli handphone yang kameranya bagus. Ini kita udah pilihin 2 the best yang menurut kita terbaik saat ini ya. Ya, jadi di sini ada si Samsung A04 sama Oppo A17. Iya, kita mau bantu side by side dari bagian desainnya dulu ya. Kamu nih kalau kita balik, boom, balik. Aku itu sebenarnya suka banget sama desain kameranya Samsung. Back covernya ini matte finish di Oppo ini enak banget. Aku sih jelas vote ini sih, Oppo. Iya, kalau untuk New. ini ya berarti kan ini material kan. Yes, untuk material Body design. material, iya body material Oppo. Kalau kita sampingin, nah ada desain juga beda banget kan. Kalau ini tuh desainnya udah terkini gitu, kotak. Iya, betul. Kalau ini kayak zaman dulu lah, masih zaman dulu. Dan somehow dipegangnya pun enakan Oppo. Tanpa case. Tanpa case. Coba. Aku lebih suka Oppo megangnya karena apa? Ini kan licin dan dia curve di sininya. Takut slip gitu loh. Kalau ini tuh udah bagian belakangnya bertekstur. Ini dijamin aman banget sih. Dia mirip ya, pakai bagian bawah sini ada handphone jack juga ada kan? Iya, tapi yang disayangkan Nih. iya, Ini bagian charging portnya. Kenapa dia masih pakai downside-nya. USB Type A? Kalau ini? Kalau ini udah USB Type C. Iya. Hampir semua ya. Tapi ada upgrade yang lagi nih. Kamu lihat itu udah fingerprint-nya. Iya betul. Sedangkan kalau di Samsung nggak ada fingerprint. Cuman nih aku mau ngomongin ini nih kamera. Ringnya. Kamera. Sebenarnya ringnya ini bikin si kameranya tampak lebih luxurious ya di Oppo. Yes. Tampak lebih mewah. Tapi aku nggak suka nih model kamera Dua gede-gede gini kayak kompor 2 tungku gitu. Atau kalau ini soalnya kayak iPhone ya. Kalau ini iya sih jadi kayak iPhone. Tapi kan beda, dia nggak ada frame-nya itu kan. Oppo sih yang menang kalau dari segi desain. Walaupun kameranya seperti kompor 2 tungku. Kelihatan banget kalau speknya itu sama, bukan CPU. Ya, jadi emang dia masih sama-sama menggunakan MediaTek ya, P35. Ya, G. Yes, kalau ini kita lihat arsitekturnya 4x2,3 dan 4x1,8. Itu 8x1,8 ya. Berarti satu doang kan berarti. Oke, kita bicara performa, tapi kalau kita lihat Antutu benchmark beda tipis. Jadi emang secara performa sama-sama MediaTek dan dia sama-sama punya nilai yang nggak beda-beda jauh. Itu berapa? 120.000 dan 111.000 kan. Lebih gede sedikit Samsung. In real life ada perbedaan nggak? Iya, karena ini ya. Aku ngerasanya si Oppo ini lebih flat gitu loh. Coba kita sama-sama buka Roblox. Kamu sama-sama buka Roblox. 1, 2, 3. Tuh. Dia ada gaming modenya kalau di Oppo. Tapi bukan berarti selalu lebih cepat, ya kan? Iya, betul. 1, 2, 3. Blocks. Game mode aktif. Ini nggak ada game mode. Teng, berubah kan? Gantian. Gara-gara apa tuh tangan gue yang salah? Jadi maksudnya itu sebenarnya beda tipis. Kadang yang ini, kadang yang ini. Iya. Mungkin tergantung ini juga ya, penerimaan wifi-nya juga. Iya mungkin, nanti kita tes, ya kan gitu. Untuk OS mana yang kamu sukain? Bukan OS rating. gimana ya, karena aku lebih Samsung familiar ya. sama Samsung ya. One UI-nya. Aku suka nih lihat bagian tema. Temanya itu beda-beda di sini. Di sini juga ada beda-beda tema. Sayangnya kalau di Coba Oppo kalau kita itu bagi ini ganti tema nih sama hold. Ganti wallpaper. Tuh. Di sini ada color palette. sama lah pasti ada. Coba kita ini dulu. Nggak ada kan? Oh iya, nggak ada pilihan ya. Keduanya nggak ada screen recording. Jadi kita tuh harus pasang screen recording dari third party. Nih kalau ini Samsung langsung ada ya? Tuh. Oh iya ya. Kalau Samsung Harus 2 kali kan? tuh nggak ada kalau mau ganti brightness. Mundur lagi. Tuh. Iya baru ada. Kalau di situ? Kalau di sini 1 kali doang. Tapi begini juga bisa. Iya. Dua-duanya ini RAM-nya. Jadi dua-duanya ini sama-sama sudah support RAM plus ya. Expandable RAM maksimal 4 GB ya. Warna display. Oh iya display. Untuk display kamu ngeliatnya gimana? Sama apa enggak? Display itu aku ngelihatnya si Oppo itu cenderung lebih cerah hasilnya. Buka tapi Antutu. bluish Buka gitu. Antutu. 2, 3. Boom. Tuh. Jadi dia tuh cenderung lebih ini, Terang, lebih bright ya? terang. Kalau kita mau cari deep color ya nyarinya si ini, Samsung.
Kalau dia misalnya lebih dark ya. iya, kalau misalnya suka yang lebih bright ya si Oppo. Jadi kalau di luar matahari mungkin ini lebih oke. Tapi ini kan sebenarnya model auto ya. Nah kemarin kan dicobain nih untuk kita biarin dia main Roblox kedua gitu ya. Kedua-duanya. Dari Dengan- 100%. Yes. Yang paling cepat ngedrainnya mana? Sebenarnya tipis ya bedanya. Jadi tuh pas kita ngecek dari 100% itu si Samsung itu 84%, si Oppo Oppo 83%. Jadi cuma beda 1%. 1%. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat di detail di sini baru kelihatan perbedaannya sedikit ya, walaupun semuanya mengklaim 5000 mAh. Beda kan? Enggak dong, si ini 4.900. 4000 tapi lebih hemat. Oh iya ya. Jadi dia lebih Sedikit lebih awet. sedikit lebih awet ya. Walaupun dia cuma 4.900 mAh, sedangkan si Oppo ini 5.000 mAh. Mungkin ini adalah salah satu keuntungan dari prosesor sama OS-nya gitu ya. Iya. Sekarang kita masuk ke bagian kamera. Buat orang yang bingung kameranya mana sih yang bagus, kita udah punya detail kan. Iya. Kita udah review side by side, secara overall, kamu ngeliat perbedaannya mana yang kamu suka. Ya, balik lagi ya, kalau misalnya handphone Cina itu kan cenderung memberikan warna yang bright. Ini kamera dua-duanya sama-sama 50 megapiksel, Iya. dia punya 2 megapiksel juga loh. Tapi field of view si Oppo itu cenderung lebih wide ya. Coba. Samsung ini punya mode yang zoom out itu loh. Ya, dia bisa zoom in, zoom out ya. Iya, di Default-nya. selfie-nya. Sedangkan si Oppo ini nggak ada. Tapi defaultnya Oppo itu udah seperti zoom Wide. out-nya, iya, wide kameranya si selfie Samsung gitu. Jadi menurut aku ya si Oppo ini emang field of view-nya emang lebih Yes. besar gitu. Cuman ada yang menarik lagi, kalau di sini kan kameranya sama nih, tapi di Oppo itu tidak ada mode portrait. Nah, iya betul. Padahal dia sama-sama punya kamera 2 megapiksel ya, kamera untuk deep kamera ya. Tapi di sini tidak ada kamera portraitnya. Kita udah cari-cari juga nggak ada. Kalau kamera depan ada ya, kamera depan tuh ada mode portraitnya. Iya, itu anehnya ya. Kenapa di kamera depan yang kameranya cuma satu bisa depth mode, sedangkan di kamera belakang yang dikasih dua kamera segede-gede gaban. Sebenarnya ya, yang aku notice lagi ya, ini Besar. tuh kameranya tuh nggak gede-gede amat. Yang gede tuh Ringnya doang. ringnya doang. Jadi sebenarnya kita tertipu. Yes. Sensor kamera kan kesannya tuh kalau kamera besar, wah sensornya besar mungkin bisa meng-capture detail yang lebih bagus gitu karena dia sensornya lebih besar gitu kan. Tapi nyatanya lihat kameranya cuma seuprit sih sebenarnya. Jadi ini tuh gede ringnya aja gitu. Tapi kamu kemarin lihat hasil kameranya overall, nih buat netizen yang pengen mana sih yang lebih bagus? Selera kamu yang mana? Selera cewek sih Oppo. Kamu Oppo ya? Orang Oppo. Marah Oppo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau dilihat dari langsung kameranya, mana yang kamu sukai? Kalau di sini Samsung. Karena apa? Coba. Layarnya Bukan. redup. Ini loh, apa? Dia full blown. Ini kan kita kan cahaya penuh ya. Ah. Si Oppo ini bagus di Halo. cahaya natural gitu. Cahaya natural dia brightening gitu. Kalau lagi cahaya begini, ya otomatis Samsung lebih bagus. Karena dia memberikan warna yang Jadi kamu preferensinya tergantung kondisi cahaya dulu. betul. Tapi misalnya gini, kamu mau beli nih, mau beli handphone, rekomendasiin ke orang, kamera yang bagus yang mana nih? Kamu rekomendasiin yang mana? Tergantung, nanya dulu ke orangnya. Lau suka hasil foto seperti apa? Emang beda banget hasilnya? Beda banget. Kalau si Samsung itu ya natural gitu ya. Kalau misalnya kamu suka hasil foto natural yang harus ngedit-ngedit dan kamu don't mind gitu untuk edit-edit, ya pakailah si Samsung. Tapi kalau kebanyakan mungkin ya orang yang pengennya tuh jepret Jadi posting gitu. Ya larinya ke HP Cina sih menurut aku. Bright. Apalagi ya zaman sekarang itu kan apa ya, sering pakai filter-filter gitu loh. Jadi bagusnya kan yang natural dulu dong. Iya kalau itu. Kalau itu benar. Tapi maksud aku, jadi kebiasaan orang menggunakan filter itu membuat Ini loh. kecenderungannya nggak butuh detail, kualitas yang bagus gitu. Yang penting terlihat cantik. Yang penting terlihat bright, terlihat slim, jepret dong. Jadi aku sekarang menemukan kesimpulan baru. Nah, jadi kalau misalnya buat kalian-kalian yang sukanya pakai filter, Samsung lah. Samsung itu karena dia lebih dark, jadi
sedikit lebih detail. Pakai filter ya bisa lah, jadinya mengimbangi. Filter itu kan kadang mengurangi ini ya, mengurangi kualitas Detail. gambar ya, detail gambar. Jadi ya nggak kebanting-banting amat. Kalau udah pakai Oppo ya harusnya sih nggak usah pakai filter lagi. Oppo ya. Speakernya YouTube. gede mana ya? Cempreng banget ini. Udah aku nggak ini. Jadi si Samsung itu dia lebih cempreng sedikit Treble. dan lebih kecil powernya ya. Iya, Si Oppo-nya lebih powerful ya. iya, betul. Walaupun dia tetap berisiknya berisik ganggu, tapi Lebih basi. lebih bagus daripada si ini yang kayaknya tuh treble-nya kenceng banget. Yes, gitu. Dari kedua handphone ini walaupun speknya mirip dan hampir sama ya dari prosesor, kamera gitu ya. Harganya lumayan beda signifikan. Pertama kali keluar Oppo ini tuh 2 juta. Si ini 1,7. Jadi udah selisih 300.000. Dengan kondisi seperti itu ya, ketika pertama kali keluar mana yang kamu pilih? Ya kalau pertama kali Ini keluar, storage-nya sama. storage-nya sama, performance-nya mirip-mirip, kamera cenderung ya tergantung ini ya, tergantung selera. Tapi kalau mau Buyer's yang guide nih, orang punya duit 2 juta pas. aku sih akan prefer ke Samsung ya, karena lumayan 300.000-nya. Walaupun kamu memilih kayak kameranya sedikit lebih di bawah gitu, atau kamera Kan videonya. bisa pakai filter, bro. Jadi nggak ada masalah soal itu ya. Nggak ada masalah. Sayang di fingerprint sih. Tapi sebenarnya kan udah ada face detection unlock. Keduanya juga sama-sama cepat gitu ya. Iya. Dan plusnya lagi apa coba? Hmm. Karena kameranya mirip iPhone 11, bakal mikir, wah handphonenya iPhone gitu. Karena aku juga kecelek gitu loh, kayak suka misalnya di dalam tas aku mau ngambil handphone, malah yang diambil yang ini gitu. Karena kan biasanya ngeraba-raba ini doang kan, kamera doang kan gitu. Oke guys, buyer's guide kita ya buat kalian yang punya 2 juta nih, kita ngerekomendasiin banget bahwa Samsung ini oke banget ya. Dengan harga segitu ya. Dan uniknya Samsung lebih murah dari Oppo. Hal Ini yang biasanya jarang kebalik ya. terjadi. Makanya ini kita bilang banget kalau Samsung tuh sekarang turun gunung ya. Iya. Jadi kayak Oppo pesaing-pesaingnya tuh makin berat nih di entry level karena Samsung sudah mulai masuk ya penetrasi. Oke, jadi segitu dulu video kita kali ini ya. Oke. Kalau ada yang tanyain, tanya aja Mbak ini ya. Atau bisa komen di mana? Komen di bawah lah. Komen di bawah ya. Iya. Oke, jangan lupa komen di sini ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. Bye.